Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya mau berbagi cerita mengenai screening ROP pada bayi prematur. Jadi yang namanya bayi prematur itu semuanya kan belum matang, termasuk dari matanya itu sendiri. Oleh sebab itu wajib banget untuk screening ROP untuk mendeteksi apakah ada kelainan, apakah pada si mata ini. Nah, kemudian biasanya screening ROP itu pada usia bayi 3 minggu dia harus segera di screeningkan. Nah, alhamdulillah pada saat itu anak saya yang masih dirawat di rumah sakit RSAB Harapan Kita di usianya yang 3 minggu itu sudah di screening di sana langsung oleh dokter spesialis mata anak, dokter Andito kalau tidak salah. Pada saat itu di screeningkan untuk pertama kalinya, kemudian dijadwalkan 2 minggu lagi untuk screening lagi. Nah, pada saat itu anak saya sudah dipulangkan, kemudian seminggu di rumah itu kita screening lagi ke sana, ke dokter Andito itu. Nah, prosesnya ini saat screening yang pertama, kalau misalkan kita baru pertama kali tahu screening ROP itu seperti apa, biasanya dari susternya itu memberikan link Instagram atau video YouTube untuk kita mendengar penjelasan mengenai ROP ini. Kemudian setelah itu kita bayi kita akan diteteskan cairan untuk pembesaran pupil ya, pembesaran pupil retinanya supaya dia membesar. Biasanya bisa sampai 30 menit. Kalau misalnya 30 menit belum melebar, berarti dia harus diteteskan lagi, dan biasanya berulang. Tapi kalau misalkan sudah melebar, 1 kali tetes pun udah bisa gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu dibawa? Yang pertama itu adalah bedong. Kenapa? Karena memang kita harus membedong bayi itu karena supaya dia tidak gerak kesana kemari, karena nanti dokter akan meminta bayi ini diarahkan ke kanan ke kiri gitu ya, untuk melihat sisi kanan dan sisi kiri pada mata. Kemudian yang kedua itu dot. Kenapa dot? Karena untuk mengalihkan si bayi supaya dia tidak dari tidak nyamannya saat diperiksa matanya itu, karena matanya itu nanti akan dokter kasih penyangga untuk melebarkan, untuk supaya matanya itu kebuka, terus nanti ruangannya dimatikan dan dokter hanya menggunakan senter yang dia pegang. Kemudian dokter akan memeriksa memakai seperti kaca pembesar gitu ya. Biasanya disuruh untuk dibelokkan dimiringkan ke kanan, kemudian dimiringkan ke kiri. Nanti dokter biasanya sekalian sambil menjelaskan gitu ya, tapi nanti dijelaskan lagi setelah pemeriksaan beres, seperti itu. Tapi rumah sakit memang menyediakan bedong, tapi kalau misalkan mudah-mudahan mau lebih sterilnya ya bawa bedong dari rumah sendiri. Tapi kalau misalkan lupa bawa dot, biasanya disuruh pakai jari kita dimasukkan ke mulut bayi, ke mulut anak kita, untuk biar dia berasa ngedot, biar dia berasa mimi gitu ya. Jadi seperti itu prosesnya sebenarnya, dan tidak ada efek apapun pada mata saat teteskan cairan itu. Saya sempat nanya ke susternya, suster bilang tidak ada efek apapun kok ke matanya itu. Sebenarnya prosesnya seperti itu aja. Setelah diperiksa, dokter nanti akan melihat hasilnya, dan anak saya ini dijadwalkan itu tiap 2 minggu sekali sampai usianya itu usia bayi cukup bulan. Itu sampai usia kalau dia lahir cukup bulan sampai 50 minggu. Jadi saat usia dihitung dari lahir cukup bulan itu sampai usia bayinya itu 50 minggu. Jadi sebenarnya bayi prematur ada dua usia ya, ada usia kronologis, ada usia koreksi. Nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya mengenai usia kronologis dan usia koreksi, dan itu penting sekali. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan anak kita itu menggunakan usia-usia itu. Jadi bukan usia yang dari dia lahir
aja gitu, tapi ada usia koreksinya gitu. Nah, prosesnya seperti itu aja sih sebenarnya. Kita ke dokter anak, dokter spesialis mata anak, kemudian dikasih tetesan pada mata anak, kemudian setelah itu diperiksakan ke dokter menggunakan dia di bedong, dikasih dot, matanya dikasih penyangga, kemudian lampu dimatikan, lampu ruangan dimatikan, dokter akan pakai senter yang dia pegang sama pakai seperti alat kaca pembesar, nanti akan dimiringkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan gitu untuk melihat matanya. Dan nanti biasanya dokter menjelaskan, dan setelah itu biasanya akan ada jadwal apakah bisa 2 bulan, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Anak saya waktu itu tuh bertahap dari 2 minggu sekali sampai sebulan sekali, dan yang sekarang ini dia dijadwalkan untuk 5 bulan. 5 bulan, setelah 5 bulan saya datang ke sana. Setelah 5 bulan ini kalau tidak ada kendala, matanya sudah dinyatakan matur, maka itu akan diperiksakan setiap setahun sekali gitu. Jadi dokter Andito ini sudah menjelaskan bahwa memang kenapa harus di pemeriksaan rutin, karena ini penting sekali untuk bayi prematur. Untuk yang 5 bulan ini untuk mendeteksi apakah ada mata juling ya, kadang-kadang kan ada yang juling gitu mata anak. Jadi tuh dokter Andito menerangkan pada saat itu untuk pemeriksaan selanjutnya di 5 bulan ini melihat mendeteksi juling itu sendiri. Jadi wajib banget. Nah, misalkan teman-teman nanya gimana sih Bun kan kalau misalnya pakai BPJS. Jadi sebenarnya dari rumah sakit saat keluar itu biasanya pihak rumah sakit akan memberikan surat kontrol ulang. Dan itu waktu anak saya itu ada 3, yaitu dokter mata, dokter anak, dan dokter jantung. Nah, dari ketiga ini hanya satu yang di cover BPJS di rumah sakit itu, yang keduanya tidak di cover BPJS. Jadi kita pilih yang mana yang mau di cover BPJS. Pada saat itu saya memilih dokter mata. Kenapa dokter mata? Karena saya berpikir dokter mata ini akan berkelanjutan gitu, walaupun memang bisa jadi yang dokter jantung pun gitu ya, tapi pada saat saya mikir dokter mata aja, karena dokter mata anak itu susah di rumah sakit tuh, nggak semua rumah sakit ada gitu. Jadi maksudnya yang susahnya itu karena alatnya ya, bukan karena nggak ada dokternya. Nggak ada alatnya untuk pemeriksaan itu kepada anak gitu, kepada bayi prematur khususnya. Kemudian saya menggunakan BPJS itu. Yang keduanya jantung dan anaknya, kita minta rujukan ke Paskes pertama dengan membawa surat kontrol tadi yang dari rumah sakit. Biasanya kan kalau pas BPJS itu harus beralur, gak langsung bisa ke rumah sakit yang dari yang misalkan anak kita lahir di sana. Tidak apa-apa di rumah sakit yang lain kalau memang ada fasilitasnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak masalah, tidak harus melulu di rumah sakit di mana dia lahir gitu. Jadi pada saat itu saya memilihnya yang dokter mata itu di rumah sakit RSAB Harapan Kita di Selipi, menggunakan BPJS gitu. Jadi alhamdulillah dari situ memang berlanjut sampai sekarang masih pemeriksaan, walaupun dokter sudah mengatakan alhamdulillah tidak ada masalah dengan mata anak saya. Anak saya juga udah fokus melihatnya, sudah fokus sekali gitu. Di usia 3 bulan saat itu udah fokus matanya. Saya rangsang terus dengan warna-warna yang mencolok, dengan cahaya. Kita bunda-bunda kalau bisa di rumah itu punya misalkan mainan yang mencolok ya, ataupun balon yang mencolok, kita biasakan suruh dia melihat, terus kita mainkan ke kanan ke kiri yang seperti itu, merangsang untuk dia bisa merespon gitu. Jadi pada saat itu dokter juga meminta video ketika anak saya begitu, apakah dia mengikuti cahaya atau tidak pada saat itu. Nah alhamdulillah walaupun bagus, tapi tetap ya harus ada pemeriksaan berlanjut untuk mendeteksi misalkan ada kelainan di kemudian hari. Karena yang saya pernah lihat di grup prematur itu ternyata
bisa di usia 5 tahun 4 tahun itu terjadi permasalahan, walaupun sebenarnya di saat bayi dia sudah screening dan dinyatakan sehat gitu. Jadi wajib sekali dan penting sekali jangan sampai kita kelewat screening ROP ini, karena akan sangat berbahaya dampaknya kepada anak kita kalau tidak ditangani lebih awal gitu, karena bisa menyebabkan kebutaan permanen gitu ya. Apalagi kalau sudah stage 5 itu udah buta permanen, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau misalkan kita periksakan ROP ini bisa mendeteksi dari awal, dokter akan kasih saran tindakan yang terbaik untuk anak kita. Jadi sekian aja videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti yang saya bilang tadi, sedikit besarnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Di video selanjutnya saya juga mau ceritain banyak hal mengenai screening bayi prematur. Screening ini menurut saya wajib dilakukan pada bayi prematur. Kalau bunda-bunda mikir mahal dan apa, semua screening bayi prematur itu di cover BPJS. Yang penting kita punya catatan dari dokter itu. Nanti kita kasih ke paskes pertama pasti akan memberi rujukan ke rumah sakit. Tidak perlu melulu ke rumah sakit yang sama saat anak kita lahir. Di rumah sakit yang lain pun tidak masalah selagi ada fasilitasnya. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.